Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, sekarang saya sedang berada di Sragen, Jawa Tengah. Ya, Sragen, Jawa Tengah. H-1 grand opening Air Umat. Jadi ini sedang persiapan ya. H-1 ini malam hari, sekarang jam 19 kurang 10 menit. Jadi ini malam ini acaranya adalah pengajian. Nah ini seperti ini, ayo kita jalan-jalan persiapan mau pengajian sahabat Toko Mandiri Indonesia. Ini tokonya, jadi ini berada di dalam kampung tokonya. Nah awet nih Pak. Nah ini kita tampilkan sahabat Toko Mandiri Indonesia. Ini kondisi tokonya, persiapan nanti ini acara pengajian, ada grup selawat Rebana Wali Songo Sragen ya. Nah ini kondisi di luar seperti ini, nanti rame ya karena kondisinya di kampung. Ini kita list plangnya nggak kelihatan karena ada teratak ya. Ini menggunakan 6 in ya. Kalau di kampung biasanya kita menggunakan 4 in, tapi ini karena kita menggunakan 6 karena kondisi bangunannya yang sangat megah, bangunannya besar ya. Ayo kita ajak jalan-jalan ke dalam. Nah ini adalah teras, ini batas pintu, terus ini teras ya. Teras artinya nanti pintunya nutup, ini kaca, kurang lebih ini ada 3 meter ya, ada 3 meter. Jadi untuk naruh galon, freezer, terus untuk mainan ya, untuk mainan gitu ya. Jadi mainan ini mainan nggak beli ya, mainan nggak beli, profit sharing, pemilik mainan punya 70%, pemilik toko dapat 30%, kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik mainan. Jadi kayak nge-vendor begitu ya. Kalau Jawa Tengah insya Allah semua kita ada mitra dengan Toko Mandiri. Jawa Timur juga ada, Jawa Barat juga ada. Kalau di luar Pulau Jawa biasanya beli ya. Kalau beli harganya estimasinya antara 4 sampai 9 juta. Tinggal kondisi mainannya sama ukurannya gitu. Ayo masuk. Nah ini toko ukurannya 8 kali 10. Sebenarnya secara bangunan itu 8 kali 20. 8 kali 22 meter. Hanya karena posisinya itu ini di kampung, pasarnya kalau kita buat los itu modalnya gede, bisa 600 jutaan, sehingga kita ya tak ajak ke sini dulu seperti ini. Jadi kita tidak pakai full, tapi kita sekat seperti ini ya. Jadi tidak menggunakan penyekat, nggak ada partisi. Jadi langsung ini seperti ini, coba dilihat. Jadi langsung ini sekatnya seperti ini, ada rak langsung. Nah ini dipakai untuk gudang begitu. Jadi ini gudang, jadi nggak ada sekatnya ya. Ini minusnya hanya kinerja AC lebih besar. Jadi ini digunakan untuk gudang. Nanti ketika misalkan tokonya atau omsetnya bagus atau pasarnya lebih bagus, tinggal tambah rak mundur begitu. Jadi ini modalnya kurang lebih untuk toko seukuran ini kurang lebih all out di 300-an juta. Di 350-an lah ya, antara segitu. Jadi saya tetap menjaga privasi, tidak yang sebenarnya antara 300 sampai 350-an. Begitu ya, itu sudah aset lengkap, dagangan termasuk jasa ke Toko Mandiri. Ayo ke depan, tampilkan dari depan juga. Ya, kecuali AC sama CCTV. Kecuali AC sama CCTV. Ini aset semua dari Toko Mandiri Indonesia. Ya, ini meja kasir menggunakan rekondisi, meja kasir X minimarket nasional ini ya. Terus di rekondisi, back wall-nya ada 3, ininya 3 meter. Komputernya ada 2, meja komputer ada 2, meja customer besar 1, customer kecil 1 gitu. Terus es krimnya menggunakan walls dan ice ya. Terus ada frozen food juga masih di luar, frozen foodnya ya, yang tadi di luar. Terus ini showcase-nya menggunakan R2Go. Ini kalau ini dipenjemi dari Coca-Cola ya. Raknya menggunakan tinggi rak yang 170 cm ya. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, saya infokan ya. Sekarang kita punya mitra rak yang lebih tebel ya. Nah, ini raknya tebel ya, suaranya bisa didengar ya, suaranya jadi memang tebel sekali ya. Termasuk ini tiangnya juga tebel ya, tiangnya tebel sekali. Jadi kualitasnya ini premium KW1, ekonomis KW1 lah ya, di bawahnya premium sedikit, tapi harganya ekonomis, tapi KW-nya KW1 gitu ya. Ini menggunakan rak yang tinggi 150 ya. Ini ada tangga, ini rak aksesoris, ini ada tangga. Jadi kita modelnya seperti ini ya. Jadi tokonya sebenarnya besar, tapi kita buat minimalis sehingga modalnya tidak terlalu besar karena menyesuaikan pasar gitu. Jadi memang awalnya tim kami dibuatkan semua, terus setelah kita survei ternyata di Maps itu kita lihat kepadatan penduduknya tidak terlalu banyak, terus jumlah kakaknya tidak terlalu banyak,
karena di kampung juga, jadi kita sampaikan plus minusnya. Kalau dibuat loss bagaimana, kalau dibuat separuh bagaimana, terus owner milih dibuat separuh begitu ya. Nanti kalau mau ekspansi gampang ya. Nah terus ini raknya ya, ini minuman segini ya, tak ajak jalan-jalan ke tokonya. Terus ini konsepnya dia menggunakan member, harga member ya. Ada harga member, ada harga umum ya. Harga member, ada umum. Nah program kita itu support harga member, harga umum bisa. Terus harga berdasarkan jumlah bisa. Jadi misalkan ini beli 1 7.500, 1 sampai 2 7.500, beli 3 sampai 9 7.000, beli 10 sampai tak terhingga sampai 100 dapat harga 6.900 bisa. Program kami sudah support itu. Kita menggunakan iPOS 5 dan iPOS 4 ya. Begitu ya, kita menggunakan iPOS sehingga programnya support seperti itu ya. Ini nah, tak ajak jalan-jalan lagi. Ini kondisi tokonya. Ya, jalannya sempit ya yang ini ya, karena ada tangga ya, karena ada tangga. Ini plastik-plastik ya, ini insektika, gini non food ya, masuk ini aset semua dari kami. Nah terus ini kita kasih seperti ini hiasan sih, sarana supaya lebih rame aja gitu ya. Sahabat toko Indonesia, ini bisa di short harganya, jadi semuanya ada 2 harga ya, umum member. Kita juga custom ini ya, melayani HR grosir, kita custom sendiri yang kayak gini nih, kasih logo juga custom sendiri ya. Sahabat toko Indonesia, nah ini jualan kayak gini, jagung popcorn harga kayak gini, segini 6.000 ya, segini 6.000. Tapi kalau member 5.700 ya, bahan-bahan kue gula ya. Mainan juga ada di sini, mainan ya. Tim kami di sini kurang lebih 1 bulan mempersiapkan, mulai dari tim datang ya. Tapi kalau mulai dari awal OU kurang lebih 1 bulan 2 minggu persiapan sarana kita, 1 sampai 2 minggu, terus persiapan tim 1 minggu, 1 bulan, jadi 1 bulan 2 minggu. Nah, jadi nanti setelah itu, setelah besok grand opening, tim kami menginap di sini kurang lebih 4 hari, terus pulang, terus nanti pendampingannya melalui grup WhatsApp, begitu ya, sahabat Komando Indonesia. Nah, ini namanya floor, ini menggunakan karton-karton minuman ya. Floor-floornya menggunakan karton minuman. Jadi sebenarnya ada meja, cuman ini juga bisa sih, ini juga bisa ada meja promo begitu. Tapi yang kayak gini juga bisa ya, sahabat Komando Indonesia. Ini tokonya kelihatannya nuansanya hijau-hijau ya, keren ya. Ini adalah contoh materi-materi yang diajarkan tim kami. Tidak semua wajib di ini, yang perlu-perlu aja ya. SOP-nya yang diajarkan ke tim toko. SOP-nya, rawan hilangnya, daftar kegiatannya ini. Cuman ini nanti dicopot ya untuk besok. Besok sudah buka ya. Begitu sahabat Komando Indonesia. Spillnya itu reviewnya. Jadi pesan yang mau saya tekankan yang pertama di sini adalah memang ini bangunannya besar, tapi saya atau kami melihat potensi pasarnya tidak sebesar bangunannya, sehingga awal kita buat separuh dulu atau ini 60% lah kurang lebih yang dipakai ya, 60% ruangan. Terus nanti ketika rame tinggal ekspansi lagi, daripada nanti kita buat semuanya. Resiko tertinggi apa? Expired. Resiko tertinggi expired ya. Resiko tertinggi adalah expired. Orang dagang resiko tertingginya adalah expired. Sales memang akan benar ngomong bisa retur, tapi nanti akan sulit returnya ya. Retur itu, syarat retur itu kita order lagi, sementara nggak ada penjualan ya. Kita retur itu kan karena nggak ada penjualan, makanya harus hati-hati begitu ya. Termasuk kami sendiri, saya di toko saya sendiri juga fokus sekali terkait masalah itu. Sales pasti akan bilang bisa retur, wes pokoknya bisa Pak, tenang, bisa. Iya bisa, memang bisa dibantu, tapi syarat retur kita harus order, padahal produknya nggak jalan, artinya modal kita mandek begitu ya, sahabat Komando Indonesia. Jadi ini efektif saya kira dengan kondisi area coverage, traffic ya, karena jalannya juga jalan desa begitu, sehingga saya kira ini sudah worth it lah ya. Ini nanti kalau di kampung seperti ini saya kira sudah seneng gitu. Tinggal nanti misalkan ekspansi ya tinggal didorong ke sana kan, tambah rak lagi begitu. Usaha kalau ekspansi itu kan lebih semangat ya, karena pasarnya jelas ada. Kalau ini kan masih meraba-raba begitu. Ya, sahabat Komando Indonesia, itu spillnya, persiapannya besok insya Allah kalau pas rame ya. Ini nanti malam pengajian, ini saya ikut pengajian habis Isya. Jadi besok kalau rame tak spillkan kondisi tokonya ya. Itu aja paling ya, sahabat Komando Indonesia. Penekanan itu jadi kekuatan modal sama pasar harus imbang gitu. Ada beberapa mitra yang pasarnya itu gede tapi tokonya kecil ya, kita akalin dengan rak yang tinggi 2 meter begitu. Tempatnya misalkan 8 kali 6 misalkan.
tempatnya tapi rame, trafficnya juga padat, kita bisa menggunakan rak yang tinggi 2 meter dengan shelving yang padat begitu ya. Silahkan sahabat Toko Mart Indonesia yang mau sharing, konsultasi dengan admin kami, silahkan ya. WA hari dan jam kerja, insya Allah namanya memberikan gambaran-gambaran terkait calon usahanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat Toko Mart Indonesia yang buka minimarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.